Selamat sore kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Anwar Priyatna, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemaparan identifikasi guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Kota Bandung. Kota Bandung mengalami pertumbuhan yang sangat cepat baik dari sisi jumlah penduduk maupun dari aspek fisik kotanya sendiri. Aktivitas ekonomi terus meningkat sehingga mendorong perubahan ruang di berbagai kawasan. Pertumbuhan inilah yang menjadi konteks utama dalam memahami dinamika guna lahan di Kota Bandung. Yang kedua, dinamika Kota Bandung. Perkembangan kota terbentuk melalui dua proses utama, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan penduduk mencakup perluasan fisik dan peningkatan penduduk, sedangkan transformasi merupakan perubahan berkelanjutan pada elemen pemukiman untuk meningkatkan nilai-nilai efisiensi lingkungan. Kedua konsep ini menjadi dasar dalam memahami dinamika kawasan di perkotaan atau pedesaan. Tantangan Kota Bandung. Kota Bandung menghadapi tantangan perkotaan yang semakin kompleks akibat transformasi ruang yang berlangsung cepat. Kemacetan, kepadatan bangunan hingga banjir di beberapa kawasan menunjukkan bahwa perubahan fungsi lahan tidak selalu sejalan atau seragam dengan rencana tata ruang. Tantangan-tantangan ini menjadi penting untuk dikendalikan agar kualitas hidup tetap terjaga. Adapun dampak dari transformasi pada Kota Bandung, ketidaksesuaian pembangunan memicu berbagai perubahan sosial, budaya, ekologis, struktur, dan ekonomi kota. Transformasi yang tidak terarah dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Peran pemerintah dalam penataan guna lahan menjadi sangat penting untuk menjaga efisiensi dan manfaat sosial. Identifikasi karakteristik guna lahan diperlukan untuk memonitoring dan mengendalikan proses transformasi. Sebagai perencana, kita harus memahami guna lahan dan kegiatan. Guna lahan merupakan fungsi dominan suatu kawasan, sementara kegiatan merujuk pada aktivitas pemanfaatan ruang. Aktivitas perkotaan umumnya mencakup perumahan, komersial, industrial, ruang terbuka hijau, dan fungsi lainnya. Dan adapun dampak dari sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kota Bandung, ini terjadi transformasi ruang di Kota Bandung menimbulkan dampak yang luas. Secara sosial, terjadi perubahan pola pemukiman dan interaksi masyarakat. Secara ekonomi, nilai lahan meningkat. Namun, ketimpangan antar wilayah juga ikut membesar, sementara secara lingkungan, alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan meningkatnya risiko banjir dan longsor ataupun populasi. Peran pemerintah di Kota Bandung ini perlu diperhatikan. Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mengatur dan mengendalikan perubahan dan penggunaan lahan di Kota Bandung melalui kebijakan tata ruang, perizinan, serta pengawasan pembangunan. Pemerintah berupaya memastikan agar transformasi ruang tetap terkendali dan selaras dengan perencanaan kota yang berkelanjutan. Inti dari identifikasi guna lahan di Kota Bandung tersebut mempunyai tujuan dan sasaran, yaitu tujuan untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman karakteristik serta sistem guna lahan di Kota Bandung. Sasarannya adalah mengidentifikasi karakteristik dan variasi kegiatan guna lahan di Kota Bandung. Adapun metodologi jenis survei, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis. Dari tujuan tersebut, intinya keluaran yang diharapkan oleh lingkup kegiatan itu menghasilkan laporan survei yang dapat digunakan untuk tahap perencanaan selanjutnya. Adapun tata cara untuk pendekatan pelaksanaan itu berbagai berikut. Fase pelaksanaan survei: menyiapkan rumusan masalah, kebutuhan data, sampel, perangkat survei, dan tim.
melakukan kegiatan pengumpulan data di lapangan sesuai prosedur dan perizinan, mengolah data terkumpul, dan melakukan interpretasi asal hasil survei, merangkum hasil survei menjadi laporan akhir, siap digunakan untuk perencanaan. Berikut adalah hasil survei. Ini menunjukkan wilayah Kota Bandung didominasi oleh kawasan pemukiman, disusul oleh perdagangan dan jasa tersebar di pusat kota. Ruang terbuka hijau sangat terbatas, sementara kawasan industri dan fasilitas pendidikan menjadi bagian yang kecil-kecil. Visualisasi ini membantu melihat peluang yang menjadi dasar analisis perencanaan selanjutnya. Dari penjelasan di atas tentang identifikasi guna lahan di Kota Bandung, ini kesimpulannya adalah perkembangan kota dipicu oleh pertumbuhan dan transformasi yang mengubah struktur dan fungsi ruang. Ya, transformasi yang tidak terarah dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga pemahaman guna lahan menjadi penting. Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik guna lahan sebagai dasar perencanaan melalui 4 fase, yaitu persiapan, survei lapangan, pengelolaan data, penyusunan laporan. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Izin, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.